Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua luar biasa ya, semuanya senang. Ya kan, Kak? Kak Fani, ada hari ini yang temani, namanya Kak Fani ya. Namanya siapa? Kak Fani. Nah, Kak Fani tadi kesini mau ngapain, Kak? Iya, kakak kesini yang pertama ingin mengajar buat adik-adik sekalian bernyanyi bersama, ya, mendengarkan firman bersama, dan kakak juga sangat bersemangat. Pastinya adik-adik juga harus lebih semangat. Iya, jadi kita harus semangat ya Kak. Iya, Kak. Karena Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang semangat ya kan. Iya, Kak. Iya, tadi anak sekolah minggu coba kita tanya dulu Kak. Dia udah mandi nggak tadi dari rumah? Oh, kayaknya udah kan Kak. Iya, Kak. Kak Fani Pasti udah udah juga mandi. kan? Udah dong, Kak. Iya, kalau kita mau muji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah, kita harus mandi. Ya, pakai baju yang bersih. Ya, jangan nggak harus baru kan Kak, Iya, Kak. tapi bersih, ya kan? Nah, oke semuanya anak-anak sekolah minggu, semuanya sudah duduk manis. Udah ya. Nah, kalau begitu kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya yang dibawakan sama Kak Fani. Ayo adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di sepanjang satu minggu Tuhan masih tetap boleh menyertai kami. Ya Bapa, kami juga rindu pada hari ini anak-anak Tuhan, anak-anak KKR untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan buat minggu ini. Mari Tuhan yang tetap boleh hadir dalam kebaktian kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan juga yang boleh hadir memberikan fokus buat anak-anak kami KKR Bapak untuk dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti kebaktian. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau muji Tuhan. Ya, kita bernyanyi lagunya apa ya Kak? Hidupku bukannya aku lagi. Jadi hidup kita siapa ya Kak? Ya, hidup kita pasti Kristus Yesus. Yes, ya kita bernyanyi ya lagunya hidupku bukannya aku lagi. Adik kita ya Kak, kayaknya belum kan? Iya, masih malas-malasan ya kan. Nah, kita mau nyanyi satu lagi ya Kak. Semua adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Nah, oke, semua anak-anak sekolah minggu,
Ayo semuanya stand up. Ya, kita mau bernyanyi lagu Laskar Kristus ya. Saya bukan pasukan berjalan gitu ya kan Kak, buat gerakannya ya Kak. Oke. Oke, nah kita semua adalah Laskar Kristus ya Kak. Nah, kalau Laskar Kristus kita harus jadi orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Oke, adik-adik semuanya silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita berdoa semuanya, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
adik-adik semuanya, sebelum firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan boleh menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kesukaan kami dan boleh kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang membawakan firman supaya boleh berbicara, memberikan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, semuanya anak-anak sekolah minggu udah bawa Alkitab kan? Ya, kalau sudah bawa Alkitab, sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Buka Alkitabnya dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, kita buka ya Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, guru bacakan ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, sampai di sini ya firman Tuhan hari ini. Nah, tema kita adalah hidup dalam Kristus. Nah, jadi temanya hidup di dalam Kristus. Nah, apa itu hidup dalam Kristus? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu artinya kita hidup di dalam Kristus. Nah, bisa nggak kita hidup dalam Kristus ya? Susah Kak. Wah, nggak ada yang susah sama Tuhan. Jadi melalui kita selalu rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin juga sekolah minggu. Nah, kita akan bisa menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, ya kan? Nah, jadi coba sekarang setelah ini kita mau melihat sebuah video. Nanti anak-anak sekolah minggu coba lihat videonya dan pahami videonya. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat videonya. That's leading me to the place where I find peace again. You are the strength that keeps me walking. You are the hope that keeps me trusting. You are the light unto my soul. You are my purpose.
hold me in your hand. You won't let me fall. You steal my heart. You take my breath away. You take me in. Take me deeper now. And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. Yeah, you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? Would you tell me how could it be any better than this? Oke. Nah, setelah anak-anak sekolah minggu melihat video tadi, nah tadi videonya apa ya? Menyeramkan tidak? Wah, ada yang bilang seram, ada yang takut, tapi ada juga yang pasti ketawa-ketawa, hahaha, pasti kayak gitu. Nah, ada nggak ya? Oh, saya rasa kan, guru rasa bukan anak sekolah minggu, bukan anak KKR yang begitu, yang suka mengetawain orang-orang. Pasti itu orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Nah, dari video tadi apa yang kita lihat? Nah, kita lihat ada seorang yang dia pertama-tama dia adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, kemudian lama-lama dia dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada yang merayu dia supaya dia suka bohong, ada yang merayu dia supaya dia suka melawan sama mama dan papanya. Akhirnya diterimanya dan akhirnya jadi orang yang suka melawan. Terus ada orang yang ngasih uang, ini uang. Wah, senang ya melihat uang yang banyak gitu. Aku bisa jajan, aku bisa belanja. Wah, diterima. Nah, akhirnya dia sudah menjadi kebiasaan. Nah, ada orang-orang yang suka pergi
begadang, pergi kemana-mana tanpa dikasih taunya sama orang tuanya. Nah, diikutnya lagi. Akhirnya dia pun sudah biasa seperti itu. Dan dia menganggap itu bukan dosa lagi, bukan perbuatan yang salah. Padahal tadi awalnya dia hidup senang dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dia, Tuhan mencintai dia. Tapi karena lingkungan sekitarnya dan dia mau dipengaruhi dan mau mengikutnya, akhirnya dia menjadi orang yang tidak ingat kepada Tuhan lagi dan melupakan Tuhan. Nah, kemudian setelah dia capek, wah, ternyata dengan hidup begini capek juga ya. Nggak bisa aku tenang di dalam hidup ini. Akhirnya dia mau ingat Tuhannya, ingat kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia mau kembali kepada Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena tadi kebiasaan yang dia lakukan sudah mengikat dia. Susah untuk kembali kepada Tuhan. Nah, jadi akhirnya gimana ya caranya? Dia berusaha terus, tapi terus teman-temannya tadi mengajak dia. Dan semua keinginan-keinginan di dunia yang hatinya tadi senang di awalnya rasanya senang, mengikat dia. Dan dia akhirnya tidak bisa dan jatuh lagi dan kembali lagi sama temannya. Mau mencoba kembali sama Tuhan pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena dengan kebiasaan tadi. Tapi akhirnya walaupun begitu ya, Tuhan Yesus akhirnya datang mengangkatnya. Mengangkatnya dia dan melepaskan semuanya tadi yang jahat-jahat tadi dan membuat kejahatan yang dia lakukan tadi. Akhirnya Tuhan Yesus menolong dan mengangkat dia. Dan akhirnya dia kembali senang bersama dengan Tuhan Yesus. Dia bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak KKR sama Tuhan itu senang atau tidak? Iya, benar. Sekali senang. Bahwa tuh sama Tuhan itu sebenarnya sangat menyenangkan. Damai, sukacita, bahagia. Nah, tapi karena kita selalu mau melihat yang lain. Wah, di sana pasti lebih enak. Wah, kalau aku suka nonton-nonton di luar atau disuruh mama aku pergi ke sekolah, aku pergi ke PlayStation atau jalan-jalan sama teman-temanku, kan senang. Nggak ada mama suruh aku ngapa-ngapain, nggak disuruh mama aku nyapu, nggak disuruh mama aku ngepel. Aku suka-sukaku aja, bisa ke sana main-main sampai malam. Begitu. Tapi ternyata begitu pun nggak senang. Kenapa? Karena akhirnya nanti kita bisa sakit juga, bisa jatuh sakit dan sekolahnya tidak sampai. Coba kalau anak-anak KKR, kalau tidak sekolah mau jadi apa? Mau jadi apa nanti? Pasti tidak menyenangkan kan? Nanti kalau mama papa kita sudah capek, sudah tua, nah mama papa kita nggak bisa lagi kan dia cari uang. Jadi siapa yang biayain kita? Nggak ada. Makanya anak-anak sekolah minggu dari sekarang harus rajin belajar ya. Melakukan firman Tuhan itu, dengar apa kata mamanya ya. Supaya kita nanti besar menjadi orang yang sukses. Nah, itu ya. Jadi hari ini tema kita hidup di dalam Kristus, artinya kita harus melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Walaupun tidak senang kali, lebih enak suka-suka. Ada pasti yang bilang gitu. Kak, guru, malas lah. Kalau di rumah disuruh mama aku selalu cuci piring, jaga adek. Padahal aku mau nonton YouTube dari pagi sampai malam. Nggak enak lah, lebih enak nonton YouTube guru. Kalau nonton YouTube aja, main game aja, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Emangnya kita bisa jadi game? Enggak ya, nggak bisa kita jadi game. Jadi anak-anak KKR harus mendengar apa kata mamanya. Itu artinya hidup dalam Kristus. Dan juga mendengarkan orang-orang yang lebih tua. Dan anak-anak KKR harus juga rajin baca Alkitab. Nah, ini Alkitab ini, nah begini. Berapa halaman ini ya? Banyak ya. Nah,
Kalau asal kita baca ini, kita lakukan, nah pasti nanti anak-anak sekolah minggu akan menjadi orang yang sukses. Karena kunci hidup itu adalah hanya di dalam ini. Di dalam ini semua ilmu kita. Ilmu yang di sekolah, ilmu yang di rumah, ilmu yang di lingkungan kita, semuanya ada di sini. Nah, jadi kita harus rajin membaca Alkitab. Nah, caranya ya, kita harus rajin berdoa. Nah, itu hidup di dalam Kristus, rajin berdoa. Nah, kedua, rajin ikutin ibadah. Nah, kemudian ketiga, anak-anak sekolah minggu harus mendengarkan apa kata orang tua dan orang-orang yang lebih besar. Tapi kalau ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin buat kita, ayo main terus, nggak usah belajar, ngapain? Ayo kita sana nonton di rumah ini, main game yuk. Itu jangan diikutin. Boleh diikutin, tapi jangan banyak-banyak. Sebentar aja, boleh. Entah hari Sabtu setelah pulang sekolah, setelah siap semua tugasnya, dan hari Minggu setelah ibadah boleh sebentar, tapi jangan setiap hari. Karena itu bisa merusak, membuat kita malas belajar, merusak mata juga, merusak pikiran juga. Ya, itu yang membuatnya kita jadi malas. Karena zaman sekarang kan anak-anak KKR semuanya belajar di rumah kan? Iya, belajar di rumah. Nah, walaupun belajar di rumah, anak-anak KKR harus semangat ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang belajar di rumah sekarang ini kan. Udahlah, Mak, nggak mau dibangun. Ayo bangun, kata mamanya. Nggak mau, Mak. Nantinya itu aku kan udah absen. Nanti aja, terus absen tidur lagi. Wah, padahal banyak orang-orang yang berlomba. Jadi di masa ini anak-anak KKR di sekolah, di rumah, sekarang harus waktunya lebih banyak belajar supaya lebih banyak ilmunya dan lebih banyak membantu mama papanya ya. Jangan juga ada anak-anak balita di sini suka nggak berantem sama adiknya kalau di rumah. Nggak boleh ya, nggak boleh berantem sama adiknya. Itu bukan orang yang hidup di dalam Kristus. Karena kalau anak-anak balita harus saling menyayangi, sayang sama adiknya, sayang sama abangnya. Nah, kalau abangnya mau mengalah sama adiknya gitu. Anak-anak remaja, anak-anak tanggung, nah anak-anak kecil sudah bisa bantu mamanya di rumah sikit-sikit. Nah, misalnya nyapu, cuci piring, nggak perlu lagi dibilang sama mamanya, "Nak, cucikan piring itu, nak, nyapu." Nggak harus gitu. Harus mengingat tugasnya. Jadi selama daring ini, tugas anak sekolah minggu juga, dan yang Tuhan mau juga adalah membantu mamanya di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah setelah selesai belajar. Oke? Nah, itu ya firman Tuhan hari ini, kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi satu lagu, yaitu lagu Bertambah-tambah dalam Kasih-Nya. Nah, ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semangat ya, kita nyanyi
Nah, setelah kita nyanyi, nah itu lagunya bertambah-tambah dalam kasihnya setelah kita nyanyikan, dan karena kasih Tuhan selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Nah, kita berdoa, kita mau melipat mata, tutup matanya untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh guru berikan kepada kami pada hari ini, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya. Ya, siapkan persembahannya semuanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku serahkan sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oke, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita melipat tangan, yuk kita berdoa dalam doa syafaat ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua rangkaian ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan semua kami boleh selalu melakukan firman Tuhan dan boleh hidup di dalam Kristus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan berkati semua kami, anak-anak KKR dimanapun berada, berikan kesehatan, berkati di dalam pelajaran kami, walaupun di waktu daring, kami tetap semangat belajar di rumah ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami selalu memberikan sukacita, damai sejahtera, supaya kami melakukan firman Tuhan, baik di dalam pelajaran kami dan mendengarkan orang tua kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami, karena KKR dimanapun berada yang mungkin sedang sakit, Tuhan sembuhkan, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami, boleh belajar
dan boleh juga mengikuti ibadah dengan baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaannya, berikan kecukupan untuk kebutuhan kami, dan kami boleh bersukacita bersama-sama, saling mengasihi dan saling membantu, dan memberikan kedamaian di tengah-tengah keluarga kami. Dan juga kami berdoa untuk pendeta kami, pendeta GBKP dimanapun berada. Tuhan berkati dalam pelayanannya supaya pelayan semakin maju dan semakin kreatif lagi di dalam berikan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sidang sinode yang sedang berlangsung saat ini Tuhan, supaya Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti sidang sinode ini, dan untuk kepengurusan nanti pun Tuhanlah yang memilih yang terbaik, dan boleh memberikan ide-ide kreatif untuk semakin dimajukan lagi pelayanannya di dalam GBKP ini. Dan Tuhan selalu senantiasa memberkati semua pendeta-pendeta kami, dan juga pertua diaken kami pun semuanya Tuhan berkati. Tuhan berikan kedamaian, sukacita, dan tambahkan semangatnya untuk boleh melayani di ladang Tuhan. Dan juga Tuhan selalu memberkati keluarganya, boleh saling mendukung di antara pertua kami dan nora kami juga. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami dimanapun berada se-GBKP dan khususnya yang ada di Persadanta. Tuhan berkati supaya guru-guru kami juga boleh semangat melayani di KKR, dan juga berkati di dalam setiap pekerjaannya, dan boleh membagi waktu sebaik mungkin di dalam pelayanan dan juga pekerjaan. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami Permata semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di dalam masa mudanya mereka boleh menjadi garam dan terang, yang menjadi permata yang bersinar, yang boleh menyinari di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ini. Biar Tuhan menyertai kami selalu dan berikan kesehatan serta sukacita bagi kami. Dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang tinggal bersama kami di dalam orang tua kami pun Tuhan berkati, supaya memberikan kecukupan dan bertambah-tambah juga berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sekarang kita akan berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, nah jadi ibadah kita sudah selesai ya Guru. Oke, Kak. Terima kasih juga Kak sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak kita KKR. Oke, sama-sama Guru. Nah, Guru senang nggak hari ini ibadah? Senang sekali. Wah, senang sekali, harus rajin-rajin ya Guru. Oke. Iya, harus ingatkan juga teman-temannya ya kan. Nah, jadi minggu depan Guru masih mau nggak ibadah sekolah minggu?
Pasti masih mau. Wah, kakaknya Permata aja mau. Tepuk tangan dong sama kakak Permatanya. Jadi anak-anak KKR juga harus semangat ya. Setiap minggu harus mengikuti ibadah walaupun di rumah, oke? Dan sambil berdoa supaya kita cepat-cepat bisa ibadah di gereja, ya kan Guru? Iya. Iya, udah rindu kan kita ibadah di gereja ya? Rindu sekali. Iya, rindu sekali ya. Oke, jadi pengumuman kita apa ya Guru? Nggak ada kayaknya pengumuman kita ya, hanya kita minggu depan ingatkan lagi teman-temannya untuk ibadah. Oke semuanya, jadi udah selesai ya ibadah kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu Guru. Selamat hari Minggu Guru. Oke, bye-bye. Bye-bye. Tetap jaga kesehatan. Ya.